Setelah bertemu dengan Presiden Amerika yang baru terpilih, Sam Wilson, sang Kapten Amerika yang baru, mendapati dirinya terjebak dalam konflik internasional. Ia harus mengungkap motif di balik rencana global yang mengancam dunia. Kisah para underdog, menggantikan sosok legendaris seperti Steve Rogers tentu bukan hal yang mudah. Steve telah menjadi ikon yang dicintai banyak orang, dan beban itu kini berada di pundak Sam Wilson. Hal ini tampaknya dipahami dengan baik oleh kreator film, yang memposisikan Sam sebagai seorang underdog yang diragukan, bahkan oleh dirinya sendiri, sebagai penerus Kapten Amerika. Tidak hanya itu, sebagai seorang pria kulit hitam, Sam juga menghadapi tantangan sosial. Film ini sedikit menyentuh isu rasisme, bagaimana diskriminasi masih menjadi bagian dari realitas, dan bagaimana hal itu memengaruhi cara orang lain melihat dirinya sebagai Kapten Amerika. Gabungan First Avenger, Winter Soldier, dan Civil War dalam satu film. Dengan durasi 118 menit, Kapten Amerika, Brave New World terasa seperti ingin menggabungkan 3 film Kapten Amerika sebelumnya dalam satu cerita. Pencarian jati diri Sam sebagai Kapten Amerika mengingatkan kita pada The First Avenger. Unsur spionase dan kehadiran rekan lama yang dikontrol oleh penjahat memberi nuansa ala The Winter Soldier. Sedangkan konflik antar hero di bagian akhir mengingatkan kita pada Civil War. Kisah yang serba tanggung, sayangnya, banyaknya plot yang ingin diceritakan tidak didukung dengan durasi yang cukup. Akibatnya, Kapten Amerika, Brave New World terlihat kewalahan dalam menyajikan ceritanya. Penggalian karakter terasa kurang dalam. Pencarian jati diri Sam, penebusan dosa Thaddeus Ross, hingga berbagai misteri dalam cerita, semuanya terasa seperti lewat begitu saja tanpa dampak yang berarti. Akibatnya, film ini terasa hambar dan tidak meninggalkan kesan mendalam. Ironi di balik perjuangan Sam Wilson. Salah satu hal yang paling menarik dari film ini adalah ironi yang terjadi dalam ceritanya. Film ini seharusnya menjadi kisah perjuangan Sam Wilson untuk lepas dari bayang-bayang Steve Rogers dan membuktikan dirinya sebagai Kapten Amerika yang baru. Namun, ironisnya, alih-alih memberikan ruang bagi Sam untuk bersinar dengan caranya sendiri, film ini justru terlalu bergantung pada formula dari film-film sebelumnya. Hasilnya, bukannya menunjukkan bahwa Sam bisa berdiri sendiri, Brave New World malah terlihat seperti usaha untuk mengulang kejayaan masa lalu. Visual yang mengecewakan. Dari segi aksi, Brave New World masih menawarkan beberapa adegan yang cukup seru. Dari pertarungan Sam Wilson melawan pesawat tempur di Samudra Pasifik, hingga duel Kapten Amerika melawan Red Hulk, ada banyak momen yang menarik untuk dinikmati. Namun, ada satu masalah besar, visualnya. Beberapa adegan terlihat benar-benar kasar dan terasa tidak nyata. Efek visual yang kurang rapi ini membuat kita sulit untuk benar-benar tenggelam dalam dunia yang coba dibangun oleh film ini. Kesimpulan, Kapten Amerika, Brave New World memiliki potensi besar, tapi sayangnya tidak dieksekusi dengan baik. Film ini ingin bercerita terlalu banyak dalam waktu yang terbatas, sehingga banyak elemen yang terasa setengah matang. Sebagai film pertama Sam Wilson sebagai Kapten Amerika, Brave New World seharusnya menjadi kesempatan emas untuk membangun identitas baru yang kuat. Namun, alih-alih tampil sebagai film yang segar dan orisinal, film ini justru lebih terlihat seperti kumpulan potongan dari film-film sebelumnya. Dengan fakta demikian, saya memberikan nilai C untuk film ini.